Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pemirsa Menara Kampus TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sabar serba-serbi Ramadan Kampus IAIN Kudus yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan bulan Ramadan tahun ini, tahun 2024, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema kesehatan dan puasa. Bapak Ibu, tentunya kita sangat familiar bahwa ajaran puasa sangat memberikan efek, kontribusi, dan sangat terkait dengan kesehatan seseorang. Maka salah satu hadis, walaupun seringkali hadis ini digarisbawahi sebagai hadis yang dhaif, tetapi apapun penggalan hadis ini memberikan satu pencerahan kepada kita, bahkan ketika ini diurai dari perspektif kesehatan, bahwa perintah sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Hadirin pemirsa Menara Kampus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara tentang puasa, puasa di dalam Al-Quran disebut dengan dua istilah as-saum dan as-siyam. Dalam kajian fikih, as-saum dan as-siyam itu bisa dimaknai bahwa saum atau siyam adalah al-imsak. Di dalam ayat yang tadi di awal saya sampaikan, kutiba alaikumus siyam. Siyam itu al-imsak anil muftirat. Jadi menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun puasa. Sementara al-imsak itu artinya adalah menahan. Menahan diri, menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak makan, dan menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, disinilah bahwa ternyata kesehatan kita, kesehatan manusia, kesehatan seseorang, itu bisa dipengaruhi oleh paling tidak 3 hal. 1, perilaku. Yang nomor 2, lingkungan, dan yang ketiga adalah keturunan. Nah, dalam konteks ini, maka ternyata salah satu yang paling penting terciptanya kesehatan seseorang itu adalah perilaku. Nah, orang yang berpuasa, karena berpuasa itu artinya adalah al-imsak, al-imsak itu menahan. Maka berarti perilaku seseorang yang bisa menahan diri untuk tidak makan yang berlebihan, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain dan sebagainya. Maka otomatis ketika kita mempunyai pemahaman bahwa sehat itu tidak sekedar fisik, sehat itu tidak sekedar biologis, tetapi yang jauh lebih penting bahwa al-aqlus salim fil jismis salim.
Pemikiran dan akal yang sehat itulah yang bisa menentukan badan dan fisik seseorang juga menjadi sehat. Nah, oleh karena itu, ternyata perilaku seseorang untuk menahan diri melakukan sesuatu yang bisa merugikan kesehatan, baik dalam konteks lingkungan, dalam konteks bergaul, dan dalam konteks apapun, maka secara sosial orang itu bisa mendapatkan sebuah kesehatan. Hadirin para pemirsa Menara Kampus TV, dalam rubrik serba-serbi Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahwa ketika kita makan tidak berlebihan, maka pasti badan kita sehat. Ketika kita berkata yang baik, tidak menyakitkan orang lain, pasti lingkungan kita juga menjadi sehat. Ketika kita sangat ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima lingkungan kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka andalan yang paling utama adalah menahan dan menahan. Nah, posisi seperti inilah yang kemudian kita bisa memperoleh kesehatan baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan yang jauh lebih penting adalah sehat secara sosial. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan puasa ini kita driving, kita dorong bahwa ketika Rasul mengatakan famus shaimi atyabu min rihil miski, bahwa lesan seseorang yang puasa itu jauh lebih wangi ketimbang minyak misik. Ini sesungguhnya adalah bagaimana orang yang dalam kesehariannya mengartikulasikan bicara komunikasi yang baik, dan dengan bicara dan komunikasi yang baik bisa menimbulkan lingkungan kita, tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita merasa nyaman. Dan itulah yang kemudian kita bisa menciptakan kesehatan sosial, kesehatan lingkungan, dan kesehatan di dalam kita bergaul bersama-sama. Saya pikir itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.